Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan bicara tentang ide dan peluang di dalam berwirausaha. Ide kewirausahaan. Ide adalah buah karya dari pemikiran yang baru, di mana dari ide tersebut terciptalah peluang-peluang yang baru. Ide-ide yang menciptakan nilai potensial atau peluang usaha perlu diidentifikasi dan dievaluasi dengan cara apa saja. Yang pertama, pengurangan kemungkinan risiko melalui strategi yang proaktif. Yang kedua, penyebaran risiko pada aspek yang paling mungkin. Dan yang ketiga, pengelolaan risiko yang mendatangkan nilai atau manfaat. Nah, dari awal pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sering jelaskan bahwa seorang entrepreneur itu tidak pernah lepas dari yang namanya risiko. Semakin tinggi risiko, semakin besar keuntungan atau high risk, high benefit. Maka dari itu, tidak boleh menghindar dari risiko, tapi bagaimana kita memanage supaya risiko-risiko yang ada itu bisa dihandle dan bisa kita kelola dengan baik. Nah, lalu sumber ide itu munculnya dari mana saja? Yang pertama, melalui penglihatan kita di pasar, bagaimana demand atau kebutuhan atau permintaan konsumen. Nah, permintaan-permintaan tersebut bisa kita jadikan peluang. Kita lihat dulu apa yang sekarang lagi banyak diinginkan oleh konsumen. Itu yang kita jadikan peluang, berikan apa yang mereka inginkan. Itu. Yang kedua dari hobi. Hobi atau kesukaan, Anda sukanya apa? Suka kuliner, bikin makanan yang kekinian. Suka stylish, bikin baju yang modelnya trendy. Suka motor-motoran, bikin aksesoris motor atau pun sebagainya dan lain sebagainya. Jadi tergantung pada hobi atau kesenangan. Nah, yang ketiga, sumber ide bisa muncul dari keahlian. Anda bisanya apa? Biasanya memunculkan ide-ide baru yang inovatif dan kreatif. Kemudian bisa juga muncul dari teman atau sahabat. Nah, sering berkumpul dengan teman, ngobrol, berdiskusi dengan teman, itu memunculkan ide-ide di dalam berwirausaha. Atau mungkin ada yang satu punya modal, yang satu punya modal tapi nggak punya ide, atau sebaliknya punya ide tapi nggak ada modal. Nah, itu bisa bisa kolaborasi antar teman. Jadi bisa muncul ide itu dari teman. Kemudian bisa juga muncul dari keluarga, apalagi yang latar belakang keluarganya adalah berbisnis. Bisa karena di rumah keluarga kebanyakan berwirausaha tentang ini, Anda juga pengen buat, tapi buatnya tentu dengan ada nilai-nilai kebaharuannya, ada inovasi atau kreativitas Anda yang ditambahkan. Nah, kemudian bisa juga ide itu muncul dari kisah sukses role model. Jadi Anda sering mendengarkan cerita orang-orang sukses. Biasanya orang sukses itu akan bercerita bagaimana merintis usaha mulai dari nol, kemudian bagaimana mengembangkannya, dan bagaimana mereka mencapai puncak kesuksesan. Nah, itu bisa merangsang untuk Anda timbul ide-ide di dalam berwirausaha. Nah, agar ide-ide yang masih potensial menjadi bisnis yang real, tidak hanya sekedar wacana atau hanya imajinasi aja, maka harus dipraktekkan, harus diimplementasikan. Maka wirausaha harus bersedia melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus-menerus. Nah, proses tersebut biasanya disebut dengan screening, ya. Jadi penjaringan untuk proses-proses tersebut dinamakan screening. Proses penjaringan screening ini ada kurang lebih 5 langkah. Yang pertama, menciptakan produk yang berbeda. Wirausaha harus benar-benar mengetahui perilaku konsumen di pasar. Dalam mengamati perilaku pasar ini, paling sedikit ada 2 unsur pasar yang perlu diperhatikan. Yang pertama, permintaan terhadap jasa atau produk, baik produk maupun jasa. Bagaimana permintaannya? Apakah banyak? Apakah sedikit? Kalau banyak, ya silahkan tinggal dikerjakan, tinggal dibuat, nanti tinggal dilempar ke pasar gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan waktu penyerahan dan waktu permintaannya. Jadi momentumnya yang pas, kapan yang akan diberikan atau kapan akan diluncurkan di pasaran produk yang Anda buat itu. Nah, dengan demikian jelas bahwa
Wirausaha yang sukses perlu menciptakan produk atau jasa yang unggul yang memberikan nilai kepada konsumen. Jadi kita bikin produk atau jasa itu tidak hanya yang sudah banyak di pasaran gitu. Boleh kita sama tapi tetap ada nilai inovatifnya, ada nilai yang ditambahkan, value added-nya ada. Jadi orang akan melihat, oh ini baru nih, oh ini lain dari yang lain gitu. Yang kedua, mengamati pintu peluang. Wirausaha harus mengamati potensi-potensi yang dimiliki oleh pesaing. Misal, kemungkinan pesaing mengembangkan produk baru, kemudian adanya dukungan keuangan, dan keunggulan yang dimiliki pesaing di pasar. Jadi kita jangan anteng-anteng hanya fokus pada usaha sendiri, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang sedang dikerjakan oleh pesaing. Mungkin pesaing meluncurkan produk yang baru, dengan model yang baru, dengan varian yang baru. Nah, kita jangan kalah ketinggalan di dalam melakukan produk gitu. Jadi kita perhatikan apa yang dikerjakan oleh pesaing. Atau mungkin pesaing ada dana tambahan sehingga dia akan melakukan ekspansi, melakukan pengembangan. Nah, kita juga nggak boleh kalah saing. Apa yang harus kita lakukan supaya modal kita bertambah. Kemudian juga misal kalau pesaing ternyata sudah menggunakan high tech, misalnya menggunakan alat-alat yang memakai teknologi tinggi. Nah, mungkin produk-produk kita yang pakai mesin-mesin manual bisa ketinggalan zaman, bisa ditinggalkan konsumen kalau kita tidak memahami itu. Jadi kita harus mengikuti juga apa yang bukan selamanya harus mengikuti pesaing, tapi kita harus memperhatikan apa-apa yang dilakukan oleh pesaing supaya kita tidak kalah saing di pasar gitu. Kemudian langkah yang ketiga ya adalah menganalisa produk dan proses secara mendalam. Nah, analisa ini untuk menjamin apakah jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan memadai atau tidak. Jadi kita harus sering melakukan cross check atau kita selalu ngecek jumlah yang ada, apakah itu di gudang atau di dalam proses produksi, apakah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan atau belum, apakah terlalu banyak dibikinnya atau justru sedikit tidak sesuai dengan yang sudah ditargetkan. Nah, itu kita perlu perhatikan. Jadi jangan sampai ada penumpukan di gudang atau jangan sampai ada demand yang tidak terpenuhi gitu ya. Begitupun dengan kualitas. Nah, kualitas ini penting banget. Kita harus selalu menjaga kualitas. Bahkan kalau di pabrik-pabrik besar itu sudah ada unit yang namanya quality control. Nah, itu fungsinya untuk menjaga tetap produk yang dikeluarkan itu tetap memiliki kualitas yang sudah ditetapkan. Maka kita juga harus sering-sering ngecek apakah mungkin kalau produk di awal kan pastinya dicek terus ya sesuai dengan yang sampel pertama. Tapi apakah produk-produk kesekiannya itu masih tetap sesuai dengan sampel ataukah sudah bergeser, sudah menurun? Kita harus menjaga itu agar tetap produk kita berkualitas. Langkah yang keempat adalah menaksir biaya awal. Biaya awal yang diperlukan oleh usaha yaitu sumbernya dari mana dan digunakan untuk apa. Berapa yang diperlukan untuk operasional dan untuk pengembangan usaha. Nah, kita harus memikirkan bagaimana atau dari mana saja tambahan modal yang bisa kita dapatkan. Kemudian apakah pendapatan itu hanya didapatkan dari penjualan saja atau mungkin dari sisi-sisi yang lain, ya, di unit-unit yang lain, misalnya dari sisa-sisa produk ada yang bisa didaur ulang kemudian bisa mendatangkan pendapatan yang lain. Nah, itu atau mungkin dari unit-unit yang lain. Begitupun dengan penggunaan, apakah penggunaannya hanya untuk menggaji karyawan saja ataukah yang lain. Nah, saran saya kita harus bisa menyisihkan dari biaya operasional itu untuk faktor X yang lain, misalnya untuk kesejahteraan karyawan, kemudian untuk religi, misalnya ada kalau misalnya kita sudah punya karyawan gitu, misalnya ada kajian agama setiap sebulan sekali atau 3 bulan sekali gitu, atau bahkan mungkin seminggu sekali. Atau misalnya menyisihkan untuk anak yatim, misalnya ada Jumat Berkah atau apa. Jadi ada faktor-faktor lain yang bisa kita lakukan, yang kita ambil dari biaya tersebut. Kemudian
Yang kelima, juga kita langkahnya adalah memperhitungkan risiko. Nah, ini dari awal sudah disebutkan. Kita harus perhitungkan risiko. Nah, risiko ini ada 3 jenis ya. Ada risiko teknik, risiko finansial, dan tentu risiko pesaing. Risiko teknik produk risiko teknik yaitu kegagalan dalam proses pengembangan produk. Banyak yang terjadi, banyak yang sudah pernah mengalami yang namanya produk gagal. Artinya apa? Produk gagal itu karena dia mengalami kegagalan produk akibat dari tidak bisa memanage risiko secara teknik. Jadi mungkin di peralatannya, mungkin di proses produksinya ada hal-hal lain yang kurang terperhatikan. Nah, itu mungkin saja bisa terjadi produk gagal. Kemudian yang kedua, risiko finansial, yaitu kegagalan yang timbul akibat ketidakcukupan dana. Jadi bisa saja mungkin tiba-tiba di pertengahan itu bahan baku naik. Nah, itu kan di luar konsep, di luar anggaran yang sudah dibuat. Kemudian atau tiba-tiba ada kenaikan UMR sehingga kita harus ada tambahan untuk gaji atau sebagainya. Atau misalnya biaya operasional karena transport dan promosinya bertambah tidak sesuai dengan yang dianggarkan. Nah, itu akan ada yang namanya kegagalan yang timbul akibat ketidakcukupan dana. Gitu. Yang berikutnya adalah risiko pesaing. Nah, ini adalah kemampuan dan kesediaan pesaing. Jadi kita kurang memperhatikan tingkah laku pesaing sehingga kita kalah saing di pasar. Nah, makanya dari itu kita tidak boleh anteng-anteng aja hanya memperhatikan usaha kita sendiri. Nah, bekal pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan. Untuk menjadi wirausaha yang berhasil, persyaratan utama yang harus dimiliki adalah memiliki jiwa dan watak kewirausahaan. Jiwa dan watak kewirausahaan tersebut dipengaruhi oleh keterampilan atau skill, kemampuan, dan kompetensi. Nah, kompetensi sendiri tentu ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman usaha. Jadi nggak boleh polos-polos amat juga di dalam terjun ke bidang wirausaha. Tetap minimal ada pengetahuan atau kita ada pengalaman sedikit atau ada keterampilan yang kita punya. Maka dari itu, kemampuan yang harus dimiliki oleh wirausaha, terutama wirausaha pemula yang baru mau terjun, yang pertama self knowledge, yaitu memiliki pengetahuan tentang usaha yang akan dilakukan dan ditekuni. Jadi kita tahu selintas aja nggak apa-apa, tapi kita tahu, jangan hanya aku punya modal, aku punya keinginan, aku punya kemauan, nggak cukup, tapi Anda harus mengetahui juga. Cari referensinya yang banyak, kemudian mulai dari bagaimana prosesnya, bagaimana penjualannya, siapa target sasaran pasarnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, imagination, yaitu memiliki imajinasi, ide, perspektif, serta tidak mengandalkan kesuksesan masa lalu. Jadi Anda harus banyak ide. Nah, ini harus dilatih ya, supaya banyak ide muncul, karena wirausaha itu ajang untuk implementasi banyak ide gitu. Kalau Anda kurang ide, ya mungkin produknya itu terus, tidak ada produk-produk yang inovatif, harus banyak ide. Kemudian yang ketiga, practical knowledge, yaitu memiliki pengetahuan praktis, misal pengetahuan teknik, desain, pemrosesan, pembukuan, administrasi, dan pemasaran. Yaitu yang dasar-dasar aja, minimal Anda harus mengetahui secara praktisnya bagaimana. Misalnya Anda mau bikin makanan, ya minimal tahu membuat makanan itu bahannya apa saja, prosesnya kalau menggunakan alat apa saja, seperti itu. Jadi jangan hanya punya ide tapi judulnya aja, ya setidaknya secara praktisnya tahu. Kemudian yang keempat, search skill, yaitu kemampuan menemukan, berkreasi, dan berimajinasi. Dan yang kelima, foresight, yaitu berpandangan jauh ke depan. Nah, ini pasti harus ya, jangan terlalu pesimis, jangan terlalu banyak takut. Kita harus punya pandangan jauh ke depan. Optimis, pengen sukses berarti lakukan gitu ya.
Kemudian yang keenam, computation skill, yaitu kemampuan berhitung dan memprediksi keadaan di masa yang akan datang. Ini sebenarnya kalau kemampuan computation skill ini harus dilatih. Jadi memprediksi keadaan di masa yang akan datang itu kan nggak cuma jadi sekedar memprediksi ngada-ngada, tapi harus berdasarkan survei, berdasarkan riset, berdasarkan pengalaman. Itu bisa kita memprediksi ini kayaknya produk yang kita buat nih bakal booming. Karena apa? Karena banyak permintaannya, karena ternyata di luar banyak dicari orang gitu, seperti itu. Yang ketujuh, communication skill, yaitu kemampuan berkomunikasi, bergaul, dan berhubungan dengan orang lain. Nah, kalau Anda sebagai wirausaha pemula yang baru, ini harus sering-sering menambah jejaring, harus banyak pertemanan, harus banyak bergaul dengan orang, kemudian juga harus belajar memperlancar komunikasi gitu ya, dan sebagainya. Jangan susah bergerak, jangan mager, jangan diam aja gitu. Yang kemudian berikutnya adalah 4 kemampuan utama yang diperlukan untuk mencapai pengalaman yang seimbang agar kewirausahaan berhasil. Jadi kalau tadi kemampuannya apa saja, nah lalu untuk mengimbangi itu apa ininya, kemampuan untuk pengalamannya. Ini yang terakhir. Yang pertama adalah technical competence, yaitu memiliki kompetensi dalam bidang rancang bangun sesuai dengan bentuk usaha yang akan dipilih. Jadi secara teknik tadi udah sedikit selintas dijelaskan, harus paham juga secara teknisnya. Yang kedua, marketing kompeten. Nah, ini penting banget, yaitu memiliki kompetensi dalam menemukan pasar yang cocok, mengidentifikasi pelanggan, dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Jadi bagaimana caranya kita mencari pasar yang baru, bagaimana kita mengelola konsumen, bagaimana caranya kita melakukan marketing pemasaran, melakukan strategi pemasaran, baik strategi pemasaran secara produknya, secara finance-nya, dan sebagainya. Ini perlu diketahui. Kemudian yang ketiga, kita harus punya kemampuan financial kompeten, yaitu harus mengetahui bagaimana cara mendapatkan dana dan untuk menggunakannya. Tadi sudah dijelaskan selintas ya. Kemudian yang terakhir, human relation competence, yaitu kompetensi dalam mengembangkan hubungan personal seperti kemampuan berelasi, menjalin kemitraan antara perusahaan, menambah jejaring, kemudian memperbanyak teman, memperlancar komunikasi. Nah, untuk materi tentang ide dan peluang sampai di situ. Silahkan Anda mengembangkan ide-ide yang ada dan merealisasikannya. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.